Oke, sadar atau enggak, sekarang ini lagi ada sebuah transformasi besar-besaran. Kecerdasan buatan atau AI bukan cuma lagi mengubah teknologi, tapi dia sedang menulis ulang semua aturan dasar dalam dunia bisnis. Dan ini menciptakan pemenang dan pecundang baru dengan kecepatan yang, wah, belum pernah kita lihat sebelumnya. Coba deh, bayangin Anda ini seorang ahli seni. Di depan Anda, ada sebuah lukisan yang kelihatannya seperti sebuah masterpiece dari Belanda abad ke-17. Setiap goresan kuasnya terasa begitu otentik, tapi ada yang aneh. Anda, sebagai seorang ahli, nggak pernah sekalipun melihat lukisan ini seumur hidup Anda. Loh, kok bisa? Nah, misteri inilah yang membawa kita ke sebuah proyek yang luar biasa bernama The Next Rembrandt. Lukisan yang bikin para ahli garuk-garuk kepala tadi, ternyata itu bukan karya asli. Lukisan itu 100% diciptakan oleh kecerdasan buatan, betul, oleh mesin. Jadi, gimana caranya mereka bisa melakukan itu? Prosesnya, seperti yang bisa kita lihat di sini, benar-benar luar biasa. Mereka nggak cuma meniru, tapi mereka menganalisis ratusan karya Rembrandt dipindai sampai ke level fragmen terkecil. Algoritma kemudian mempelajari jiwa dari gaya Rembrandt dan menghasilkan komposisi yang sama sekali baru sebelum akhirnya printer 3D melapisinya cat demi cat untuk meniru sapuan kuas sang master. Intinya gini, kalau AI saja bisa membangkitkan seorang maestro, coba bayangkan apa yang bisa dilakukannya pada industri Anda. Cerita Rembrandt tadi itu bukan cuma pamer teknologi loh, itu adalah gambaran masa depan. Sekarang, yuk kita geser fokus kita dari dunia seni ke dunia bisnis. Apa yang terjadi ketika kekuatan revolusioner yang sama, kemampuan untuk belajar, mencipta, dan mengoptimalkan berbenturan langsung dengan model bisnis yang sudah ada dari dulu? Dan disinilah inti permasalahannya. Sedang terjadi sebuah benturan dahsyat antara dua cara berbisnis yang sangat fundamental. Di satu sisi ada model tradisional yang sudah kita kenal puluhan tahun. Di sisi lain ada model baru yang ditenagai oleh AI. Ingat Kodak? Raksasa yang tumbang karena nggak sadar kalau aturan mainnya sudah ditulis ulang sepenuhnya? Grafik ini menjelaskan semuanya. Lihat garis yang solid itu? Itu adalah model tradisional. Dia tumbuh, tapi kemudian mendatar, menabrak batas. Nah, sekarang lihat garis putus-putus itu? Itulah model digital. Pertumbuhannya eksponensial, melesat ke atas, seolah tanpa ada batas yang terlihat. Ini bukan lagi sekedar perbaikan kecil, ini adalah permainan yang sangat baru. Oke, ayo kita bedah perbedaannya. Bayangkan model tradisional itu seperti pabrik fisik. Pertumbuhannya ya dibatasi oleh jumlah mesin dan pekerja. Linear. Sebaliknya, model digital itu berjalan di atas bahan bakar yang nggak terbatas, data dan algoritma. Semakin banyak digunakan, dia malah jadi semakin pintar dan semakin berharga. Ini adalah siklus pertumbuhan yang terus menguatkan dirinya sendiri. Jadi apa sih sebenarnya mesin di balik pertumbuhan yang meledak-ledak ini? Jawabannya adalah sebuah konsep sentral yang kita sebut pabrik AI. Pabrik AI ini adalah jantung dari setiap perusahaan digital modern. Tapi, jangan salah ya, ini bukan sekedar departemen IT, ini adalah sebuah sistem yang hidup, yang secara konstan mengubah data mentah menjadi keputusan-keputusan cerdas, secara otomatis, dan dalam skala yang sangat-sangat besar. Gini cara kerjanya, dan ini menarik banget. Data mentah masuk melalui pipa data, kemudian otak di tengah, yaitu algoritmanya, menganalisis data itu. Tapi kuncinya ada di bagian akhir, platform eksperimen. Disinilah ide-ide baru diuji secara terus-menerus, misalnya mana yang lebih baik A atau B. Hasilnya kemudian menjadi masukan lagi untuk membuat otaknya jadi makin pintar. Ini adalah sebuah siklus belajar yang nggak ada hentinya. Dan ini bukan teori. Lihat saja Netflix. Mereka nggak nebak-nebak gambar mana yang akan membuat Anda mengklik sebuah film. Mereka mengujinya. Setiap perubahan sekecil apapun diuji coba dulu ke sebagian kecil pengguna. Nah, inilah pabrik AI dalam aksi nyata, yang terus-menerus belajar dan mengoptimalkan dirinya sendiri. Pabrik AI itu sendiri sudah sangat kuat, tapi ada satu kekuatan lain yang membuatnya benar-benar tak terhentikan, kekuatan jaringan. Inilah yang memberikan keuntungan yang rasanya hampir tidak adil bagi para pesaing. Konsep kuncinya adalah efek jaringan. Sederhananya begini, semakin banyak orang menggunakan layanan seperti Gojek misalnya, semakin berharga layanan itu bagi semua orang. Kenapa? Karena lebih banyak penumpang akan menarik lebih banyak pengemudi yang pada gilirannya menarik lebih banyak penumpang lagi. Inilah mesin di balik kurva pertumbuhan eksponensial yang kita lihat tadi. Tapi kuncinya adalah tidak semua jaringan itu sama kuatnya. Coba lihat, di kiri ada jaringan global seperti Airbnb. Pengguna dimanapun akan menambah nilai bagi semua orang di seluruh dunia. Ini menciptakan benteng yang sangat kokoh.
Nah, sekarang bandingkan dengan yang di kanan, jaringan lokal seperti layanan ride sharing. Jaringan di satu kota nggak terlalu membantu kota lain. Inilah yang membuatnya lebih mudah diserang oleh pesaing-pesaing lokal. Dan seolah itu belum cukup, ada lapisan keuntungan kedua, efek pembelajaran. Semakin banyak data yang diproses oleh pabrik AI, semakin pintar algoritmanya, dan otomatis layanannya menjadi semakin baik. Gabungkan keduanya, efek jaringan mendatangkan pengguna, pengguna menghasilkan data, data membuat produk lebih pintar melalui efek pembelajaran, dan produk yang lebih pintar menarik lebih banyak pengguna lagi. Ini adalah benteng pertahanan yang terus membangun dirinya sendiri menjadi lebih kuat. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita? Ini bukan sekedar soal membeli software AI yang baru. Ini tentang merancang ulang seluruh arsitektur perusahaan Anda, dari fondasinya. Nggak ada yang memahami ini lebih baik dari Jeff Bezos. Di tahun 2002, dia mengeluarkan sebuah mandat yang sangat terkenal. Ini bukan saran, tapi perintah. Semua tim wajib berkomunikasi melalui layanan yang terstruktur. Siapapun yang tidak patuh akan dipecat. Dia tahu bahkan sejak saat itu bahwa masa depan Amazon bergantung pada pembongkaran silo-silo dan membangun segalanya di sekitar data. Jadi, inilah poin terpenting yang harus kita bawa pulang. Perusahaan yang akan menang bukanlah yang menaburkan sedikit debu AI pada proses lama mereka. Pemenangnya adalah mereka yang dengan berani membangun kembali seluruh fondasi operasional mereka untuk menjadikan data, algoritma, dan jaringan sebagai pusat dari semua yang mereka lakukan. Ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang sangat penting. Kita sudah lihat bagaimana AI merancang ulang perusahaan, tapi pertanyaan yang lebih besar bagi para pemimpin adalah siapa yang merancang AI-nya? Saat kita membangun mesin-mesin yang akan menjalankan bisnis kita, keputusan strategis dan arsitektur apa yang kita tanamkan di dalamnya? Nah, itu adalah tantangan kepemimpinan terbesar di era ini.